warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, berdoa dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Lalu, kita akan mempelajari tentang kewajiban merawat tanaman dengan baik. Tahukah kamu agar hasil wawancara maksimal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang pertama, menemui atau menghubungi narasumber untuk menentukan waktu wawancara. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara harus sesuai dengan topik wawancara. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, berlatih wawancara. Berlatih untuk tidak selalu membaca pertanyaannya. Sesekali pertanyaan diajukan tanpa membaca naskah. Ketika melakukan wawancara, yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara dengan sopan. Yang keempat, siapkan catatan, alat tulis, dan alat perekam. Yang kelima, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Usahakan tidak langsung menanyakan pokok permasalahan yang akan dibahas. Yang keenam, lanjutkan untuk menanyakan hal-hal yang sesuai topik wawancara. Usahakan menyebutkan nama narasumber dengan lengkap saat mulai bertanya. Kamu boleh membaca catatan pertanyaan yang telah disiapkan. Namun, usahakan untuk tidak selalu melihat catatan saat bertanya. Yang ketujuh, simak informasi yang disampaikan narasumber. Yang kedelapan, simpulkan dan catat poin-poin pentingnya saja. Tidak perlu semua hal yang dikatakan narasumber dicatat. Yang kesembilan, saat wawancara, hindari hal-hal berikut ini. Menyela narasumber saat berbicara. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya, mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit, mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau menyudutkan narasumber. Setelah melakukan wawancara, yang pertama berpamitan dengan sopan, yang kedua mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita simak dialog wawancara Siti dan Ibu tentang merawat tanaman. Assalamualaikum Bu. Saya Siti yang kemarin membuat janji dengan Ibu untuk melakukan wawancara cara merawat tanaman di lingkungan rumah hari ini. Waalaikumsalam, terima kasih juga Siti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik-baik saja kan Bu? Alhamdulillah, baik Siti. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah Bu, baik. Tanaman di sekitar sini sangat subur dan segar ya Bu. Adakah cara khusus merawat tanaman-tanaman ini Bu? Sebenarnya perawatan tanaman di lingkungan rumah mudah dilakukan. Perlu ketelatenan yang cukup dalam merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Apakah hanya dengan ketelatenan saja yang diperlukan untuk merawat tanaman-tanaman itu, Bu? Tidak hanya ketelatenan saja, Siti. Lalu, apa saja, Bu, cara merawat tanaman-tanaman itu agar tumbuh subur? Cara merawat tanaman antara lain menyiramnya setiap hari, melakukan pemupukan, pemangkasan, penyiangan, dan mengganti pot jika sudah tidak layak pakai. Perawatan tanaman antara satu tanaman dengan yang lain, apakah sama Bu? Tentu tidak sama Siti. Perawatan tanaman antara satu tanaman dengan yang lain berbeda, sesuai dengan jenis tanaman maupun cuaca.
kita harus mengetahui karakteristik dan ciri-ciri dari tanaman yang ditanam. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Sekarang saya sudah paham. Nah anak-anak, dari dialog wawancara tersebut, Siti sebagai pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara, dan Ibu sebagai narasumber, yaitu orang yang menjadi sumber informasi untuk wawancara. Dari dialog wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa cara merawat tanaman di lingkungan rumah merupakan salah satu contoh kewajiban merawat tanaman dengan baik. Seperti pembelajaran kemarin lusa, kita telah mempelajari hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mari kita ingat kembali. Hak yang bisa kita dapatkan dari lingkungan antara lain menikmati lingkungan segar, menggunakan energi alternatif, dan memperoleh air sehat dan bersih. Sedangkan kewajiban yang dapat dilakukan antara lain merawat tanaman dengan baik, memelihara kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi bagi hutan gundul, menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan, dan melakukan pembibitan tanaman. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk meraih prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.